bangkunya masing-masing? Sudah. Hari ini sudah sarapan apa belum semuanya? Belum. Oke, yang sudah saya pikir sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sudah. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Ya, Bu. Jenny, Hadir, Bu. Eni, Hadir, Bu. Lisa, Hadir, Bu. Pinkan, Hadir, Bu. Mei. Hadir, Bu. Oke, semuanya sudah hadir semua ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, supaya lebih semangat lagi, gimana kalau kita adakan ice breaking terlebih dahulu? Tepuk semangat. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu akan menayangkan sebuah gambar untuk kalian. Coba diperhatikan di layar ya. Ya, Bu. Gambar apa ini? Nasi goreng. Pernah makan nasi goreng? Pernah. Kira-kira kalau kita makan nasi goreng ini setelah kita kunyah dari mulut kita, nasi gorengnya akan pergi kemana? Perut. Apakah langsung ke perut? Tidak. Kalian tahu nggak gimana sih cara tubuh kita itu mengolah nasi goreng ini agar menjadi energi supaya bisa kita gunakan untuk beraktivitas? Tidak tahu. Kalau nggak tahu tanya dong biar tahu. Bagaimana, Bu? Bagaimana? Nah, tujuan kita belajar hari ini adalah agar kita bisa mengetahui organ pencernaan yang ada pada tubuh kita dan juga mengetahui bagaimana proses sistem pencernaan yang ada pada manusia. Kemudian untuk teknik penilaian yang Ibu gunakan hari ini menggunakan assessment formative for learning, di mana ada 3 penilaian yang akan Ibu gunakan. Yang pertama adalah penilaian kognitif, yaitu nanti ada teka-teki silang. Kemudian ada penilaian afektif berupa sikap dan penilaian psikomotor berupa keterampilan selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, kira-kira manfaat pembelajaran kita hari ini itu dalam kehidupan sehari-hari apa? Tentunya, selain untuk mengetahui organ pencernaan dan sistem pencernaan pada manusia, kita bisa memilih makanan, kira-kira makanan yang sehat untuk dikonsumsi kita itu yang mengandung apa ya, supaya kita bisa menjaga dan memelihara organ pencernaan kita. Nah, selanjutnya sekarang Ibu minta kepada kalian untuk membentuk kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 3 anggota. Sudah? Sudah, Bu. Oke, nah ini untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2 dipasang seperti ini ya. Ya, Bu. Kemudian kelompok 3. Nah, karena sudah membentuk kelompok semua, sekarang silahkan kalian amati video yang Ibu tayangkan. Sembari melihat video ini, Ibu minta untuk 1 anak perwakilan kelompok atau masing-masing kelompok menuliskan pertanyaan di papan. 1 anak saja yang maju ya. Ya, Bu. Tahukah kamu bahwa makanan yang kita makan akan mengalami sebuah proses yang disebut dengan sistem Ayo untuk 1 anak maju ke depan. Perwakilan kelompok. Masing-masing kelompok perwakilan kelompok. pencernaan makanan yang seperti apa maksud kamu sesuai dengan Ya. sistem pencernaan makanan berguna untuk mencerna makanan yang berukuran kompleks. Dan sambil menunggu teman-teman untuk menuliskan pertanyaan di papan, saya minta 1 anak untuk menanggapi pertanyaan yang ada di papan ini. Coba Mbak Nada, kira-kira makanan apa yang baik dikonsumsi untuk tubuh Mbak? Buat Siapa yang mau jawab? Selain Mbak Nada? Mbak Lisa. Ya, gimana? Buah-buahan, Bu. Buah-buahan, oke, terus apa lagi? Sayur-sayuran. Sayur-sayuran, oke, bagus sekali. Nah, ada buah-buahan, ada juga sayur-sayuran. Sama-sama. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan kepada kalian lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ini terdiri atas 3 macam. Ada LKPD 1, kemudian ada LKPD 2 dan LKPD 3 yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Sebelumnya di sini Ibu telah membawa sebuah flip chart yang bisa kalian gunakan untuk acuan dalam menyelesaikan tugas. Nah, nanti bisa maju ke depan boleh, nggak apa-apa untuk membaca flip chart ini. Ya, di sini itu Ibu sudah menyediakan beragam materi tentang sistem pencernaan manusia yang bisa kalian
sendiri. Kemudian untuk teman-teman yang lain mungkin bisa membuka LKS IPAS untuk menambah referensi kalian dalam menyelesaikan tugas. Nah, di LKS IPAS nanti kalian bisa buka tentang organ pencernaan yang ada pada manusia. Langsung saya bagikan saja untuk LKPD-nya. Silahkan kalian isi secara berkelompok. Ibu minta untuk semua kelompok aktif anggotanya karena masuk dalam penilaian. Dan Ibu harap masing-masing kelompok bisa saling berkolaborasi dan saling bekerja sama. Ibu beri waktu kurang lebih sekitar 15 menit untuk menyelesaikan ya. Jika ada pertanyaan langsung saja bertanya kepada Ibu karena di sini Ibu akan membimbing sesi diskusi kalian. Bisa? Bisa, Bu. Bisa? Bisa. Ayo semangat, kenapa kok emas ini? Sakit? Iya, nggak apa. Ayo. Kalau nggak bisa langsung tanya ya. Iya, Bu. Oke, waktunya sudah selesai. Silahkan untuk diletakkan lembar kerjanya. Nah, sekarang Ibu minta untuk masing-masing kelompok menjawab pertanyaan yang ada di sini. Untuk pertanyaan yang pertama, silakan angkat tangan. Pertanyaan, oke, Mbak Mei. Makanan yang baik dikonsumsi mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air, dan serat. Oke, bagus sekali. Kemudian nomor 2. Ya, Mbak Nada. Jawabannya makanan diolah dalam tubuh melalui sistem pencernaan. Oke, selanjutnya nomor 3. Mbak Jenny. Mula-mula makanan masuk ke mulut, Oke. terus ke kerongkongan, Ya. terus ke lambung, ke usus halus, usus besar, rektum, dan yang terakhir ke anus. Oke, terima kasih untuk anak-anak yang sudah menjawab. Nah, selanjutnya Ibu minta untuk kalian menulis kesimpulan di lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu berikan. Ya, nah sebagai evaluasi Ibu akan bertanya kepada kalian secara bergiliran satu anak. Mulai dari Mbak Jenny, makanan pertama itu masuk kemana Mbak? Tenggorokan. Makanan pertama di dunia itu masuk ke mulut. Oke, kemudian Mbak Lisa habis dari mulut dari mana? Kerongkongan. Oke, Mbak Eni. Lambung. Mbak Pinkan. Usus. Usus apa Mbak? Usus halus. Oke, Mbak Intan. Kemana Mbak? Bisa. Oke, Mbak Nada. Anus. Sebelum di anus disimpan dulu di mana? Di rektum. Oke, di rektum. Kemudian Mbak Nadia setelah sampai rektum dikeluarkan lewat apa Mbak? Anus. Oke, Mbak Mei, coba saya tolong disebutkan dong contoh makanan yang mengandung karbohidrat. Pil. Nasi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya karena tadi sudah menyelesaikan, sekarang Ibu minta untuk satu anak perwakilan kelompok maju ke depan untuk presentasi. Siapa yang bersedia? Saya, Bu. Oke, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai ini. Sistem pencernaan manusia dimulai dari proses pencernaan. Yang pertama mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk semuanya yang sudah maju ke depan. Nah, tepat sekali ya jawaban yang sudah ada dan mungkin ada teman yang lain untuk menanggapi atau berbeda jawaban, bisa angkat tangan. Kalau tidak ada, berarti saya anggap sepakat dengan jawaban yang telah dikemukakan oleh Mbak Eni. Oke, setuju ya? Setuju. Nah, anak-anak, sebentar lagi pembelajarannya akan selesai. Nah, sebelum Ibu akhiri, saya mau bertanya dulu. Kita sudah belajar apa saja hari ini? Sistem Kemudian ada apa? ada jenis nutrisi makanan. Oke, jenis nutrisi makanan. Terus ada Menu makanan seimbang. menu makanan seimbang. Sekarang Ibu akan membagikan kepada kalian lembar refleksi yang harus kalian isi. Oke, satu anak mengisi satu lembar refleksi ya. Iya, Bu. Nah, sambil menunggu lembar refleksi yang Ibu bagikan, sekarang Ibu akan memberikan rangkuman secara keseluruhan tentang materi yang kalian pelajari hari ini. Kita mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Jadi sistem pencernaan manusia itu mempelajari bagaimana cara kita untuk mengolah makanan yang ada di tubuh kita untuk menghasilkan sebuah energi. Nah, pertama, makanan itu dikunyah melalui mulut. Di dalam mulut itu terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Secara
dengan bantuan gigi. Kemudian secara kimiawinya dengan menggunakan enzim petialin, yaitu mengubah zat tepung menjadi zat gula. Kemudian setelah itu makanan akan masuk ke dalam kerongkongan, bukan tenggorokan, tapi kerongkongan. Nah, di kerongkongan nanti terjadi gerakan peristaltik. Apa itu gerak peristaltik? Gerak peristaltik adalah gerakan mendorong-dorong makanan agar makanan itu bisa masuk menuju ke lambung. Kemudian di dalam lambung terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Mekaniknya dengan apa? Dengan bantuan otot dinding lambung. Makanannya diremes-remes supaya menjadi lebih halus. Kemudian secara kimiawinya dia menggunakan 3 macam enzim. Ada enzim pepsin, enzim renin, kemudian ada asam klorida. Selanjutnya makanan pergi kemana? Makanan akan pergi ke dalam usus halus. Di dalam usus halus itu terjadi penyerapan sari-sari makanan. Nah, proses pencernaan yang terjadi di sini itu secara kimiawi dengan menggunakan 3 enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Ada amilase, lipase, dan juga tripsin. Setelah itu, makanan akan masuk kemana? Ke dalam usus besar. Di dalam usus besar itu terjadi penyerapan air dan mineral. Selain itu juga terjadi pembusukan sisa-sisa makanan dengan menggunakan bakteri Escherichia coli. Kemudian sisa-sisa makanan ini diolah menjadi sebuah kotoran yang disebut dengan feses. Kemudian fesesnya itu akan disimpan sementara di dalam rektum dan kemudian nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Nah, anak-anak, untuk makanan yang harus kita makan untuk menjaga kesehatan organ pencernaan kita itu betul mengandung beberapa zat. Yang pertama ada karbohidrat, kemudian ada protein, ada lemak, kemudian ada vitamin, ada mineral, ada air, dan juga ada serat. Nah, masing-masing zat gizi makanan itu berperan sangat penting dalam rangka untuk menjaga dan memelihara kesehatan organ pencernaan kita. Selain makanan juga bisa dengan istirahat yang teratur ataupun olahraga juga yang teratur. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan silakan bertanya. Jika tidak ada pertanyaan, maka ibu akan membagikan kepada kalian tes formatif teka-teki silang yang harus kalian isi. Bagi yang sudah selesai silakan langsung dikumpulkan karena ibu nanti akan memberikan tambahan poin kepada siswa yang bisa menyelesaikan lebih cepat. Diisi ya. Ayo Mbak Isa. Oke, waktunya selesai. Silakan semua dikumpulkan. Ya, dikumpulkan ya. Nanti ibu akan ambil sendiri. Ditaruh di meja situ aja. Ya, Bu. Anak-anak, tidak terasa pertemuan dengan ibu hari ini sudah selesai. Kalian sudah senang. Oke, bagi yang belum sarapan bisa masuk ke kantin untuk sarapan ya. Sebelum ibu akhiri, ibu akan menjelaskan untuk pertemuan berikutnya kalian akan mengadakan pengayaan dan remedial dari kegiatan yang sudah kalian lakukan hari ini. Untuk kegiatan pengayaan dan remedial akan ibu umumkan lebih lanjut di rumah. Kalian persiapkan saja, dibaca-baca di bukunya tentang organ dan sistem pencernaan pada manusia. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh antusias dan semangat. Sebelumnya saya minta tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Nah, terima kasih juga untuk Mbak Eni tadi ya sudah berpresentasi maju. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih saya ucapkan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.